Waalaikumsalam. Seluruh dari Ustadz Official Channel dan juga dari Pak Haji Hasan Bisri BFC. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu. Tadi udah live ya selama kolbu dengan yoga PNS. Ini yoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoga ini langsung aja punya keluhan tadi sudah disampaikan juga ketika live ya. Keluhannya itu lah. Yoga itu sering mendapat bisikan gitu loh Ustadz. Ya. Meninggal tanggal sekian, bulan sekian, detail banget. Dan kadang-kadang ini perubahan kulit tiba-tiba dari normal langsung pucat. Normal langsung pucat? Langsung pucat. Kayak orang, maaf ya, kayak orang udah meninggal. Bahkan kayak orang meninggal. Kemarin waktu kita lagi di Rukiah apa gitu ya. Jadi muka saya itu udah putih, kuping putih. Dingin. Ini semua udah putih. Dingin juga. Ya? Dingin. Saya udah nggak ngerasain apa-apa. Yang saya tahu di situ gelap dan saya berpikirnya ini adalah kematian. Kadang-kadang ini langsung putih, pucat, berubah kuning. Tapi alhamdulillah tadi barusan udah didoain sama Ustaz Dano, agak sedikit tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah didoakan juga dan analisa Pak Ustadz tuh ada sihir juga Pak Ustadz ya. Karena di telinganya ada denging gitu, kemudian juga ada deg-degan dalam dadanya, dalam jantungnya. Nah ini juga katanya sebelum datang ke sini Pak Ustadz, yoga ini kalau ngaji tuh suka Baca Quran. Kalau mau baca Quran, Kalau baca Quran setelahnya itu lemas, langsung pengen tiduran, udah gitu. Ya Allah, degan gitu. deg-degan. Deg-degan. Tapi yang saya rasain sekarang sudah agak mendingan, mudah-mudahan nggak gitu lagi Ustaz. Sejak kapan itu? Ya? Deg-degan baca Al-Quran itu sejak kapan? Sejak sakit ini. Sakit. Sudah berapa bulan sih Mas? Sakitnya apa? 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulan. 7 bulan. Ya kita coba tes saja ya. Ya, boleh. Baca Quran juga. Surat apa? Surat apa? Terserah. Apa ya? Ya yang pendek boleh tapi di di apa namanya? Resapin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Deg-degan lagi nggak? Enggak sih. Enakan biasa aja. Ya. Nggak lemas. Lemesnya cuma kayak masih masih melayang-layang. Kalau melayang itu yang tadi habis doa itu kan jinnya masih proses keluar tuh, jin dari sihirnya aja. Yang tadi ngunci di jantung, di hati, di sini, terus kemudian yang di telinga itu nyerang ke pikiran itu nanti kata-katanya mati begitu aja. Jadi kayak jenis pelet. Kalau pelet itu kan orang suka terhadap orang lain. Nah, ini jenisnya ya ingat. Ini yang ngingetin itu adalah mati. Dan itu saya tuh punya ketakutan setelah itu tuh suka langsung ngaca. Di kaca itu saya ngejulurin lidah, melihat lidah. Aduh kenapa ya gitu. Jadi takut ada perubahan warna di lidah gitu. Emang kalau ada perubahan warna lidah kenapa tuh biasanya? Deg-degan. Deg-degan. Jadi putih gitu, pucat. Putih, pucat. Itu tuh kayak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan yang lagi ngeliat doain saya biar banyak umur, banyak rezeki. Yang penting saya minta kalaupun saya mati husnul khotimah, tapi masih pengen ngeliatin anak-anak tumbuh dewasa. Iya, sampai nikah gitu ya. Enggak, kalau kita udah punya. Maksudnya anak-anak sampai nikah. Oh iya. GR banget sih. Kalau nyuruh mau nikah lagi kagak. Yang mau saya suruh nikah lagi itu Pak Jasan. Maksudnya kalau mau ngomong kayak gitu pas lagi istri nggak ada. Udah waras. Udah waras. Tadi datang itu gini. Oh, sedih gitu. Kayak ayam kehujanan nggak dapet teduhannya. Sekarang udah. Kalau nggak salah, aku tuh pernah off air sama teman-teman PNS ya, tapi aku nggak tahu itu yoga. Ada 3 orang kalau nggak salah ya. Kayaknya saya juga bukan sering pernah juga sama Mas Bobi. Kalau nggak salah dulu banget 2013 kalau nggak salah. Iya. Nah, siapa? Saya sama Mas Bobi. Mas Bobi sama siapa? Bang Oci. Saya sama grup saya. Hah? Ya, kita jadi bikin saya aja. Sama Mas Bobi. Nah, tadi pas lagi kombrek tuh ngomong gini, kan jangan bercanda ya. Soalnya aku sekarang lagi mau lebih ke yang alat taklim.
menurut saya tuh jangan dirubah, bercanda aja, masa nggak sih? Maksudnya biasa aja gitu. Bercandanya kan begini kan biasa. Maksudnya Jangan berlebihan. Nggak berlebihan ya belajar. Tapi aku ngeliat muka Yoga bener-bener emang nggak mau bercanda banget. Emang mungkin lagi deep banget. Bukan masalah gitu, takut mati dia. Enggak, saya nggak takut mati karena urusan mati mah urusan Allah. Cuma yang saya takutin ini udah tanggal muda, bayar mobil bentar lagi. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang Yoga. Ada. Kolektor. Silahkan penagih mobil. Jadi ketakutan beneran kan kalau gitu. Pas dengar keluhannya Yoga ya, kan 15 Februari katanya meninggal. Kok nggak 14 Februari aja gitu loh, gimana itu? Valentine. Begitu saya lihat, wah 4 hari lagi nih. Kalau lihat dari tanggal itu Ustaz. Itu izin Ustaz, itu gimana itu Ustaz kalau yang masalah 15 Februari yang masuk? Nggak usah, yang begitu itu udah pasti jin. Saya itu pernah ada orang dia kesurupan dan geletak itu ngaku aku malaikat Israel. Iya. Keluarganya udah nangis. Ngapain nangis? Imah ini mah jin, bukan malaikat beneran gitu. Kamu malaikat atau bukan? Aku malaikat. Namamu siapa? Israel. Mana ada malaikat saya tanyain mau ngomong gitu. Kan nggak ada malaikat itu yang nanyain Allah baru ngomong. Kalau sama manusia kagak. Kalau malaikat itu ngomong sama manusia nanti diajak kong kali kong nanti. Nah, itu istilahnya secara real harus dipikirin seperti itu. Kalau maunya 15 Februari itu mah jin. Jin yang ditumpangi oleh dukun itu selalu ngomong, memang intimidasi, biar semakin takut. Nah, mulai ada skizofrenia, kena ketakutan tentang kematian. Nah, di situ yang menjadikan ketakutan terus, lihat anak ini masih kecil, kemudian istri masih cantik, itu kok eman-eman, bisa tinggalin gitu. Kalau yang Lihat lidah ya. jadi lucu sendiri ya. Kalau istri cantik, eman-eman. Belum ada istri, amin-amin. Istri kisut, amit-amit. Kalau begini bercandanya begini. Iya, itu. Ketawa apa ya, happy Tapi gitu. memang nggak terlalu kalau kita itu insya Allah nggak vulgar, biasa aja. Saya seneng hadir di sini, jadi kehibur. Kalau bisa setiap hari lah bintang tamu saya. Jadi saya bisa sehat Ustaz. Bisa sehat. Gini, sebenarnya persoalannya itu kita itu harus malah belajar untuk sering mendoakan orang. Jangan sampai sering minta didoain. Karena bagaimanapun juga kita harus memakai salah satu hadis, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apapun kalau bisa jangan minta. Orang mau pergi haji, tolong dong doain saya biar naik haji. Gak bisa Kak Ebi, kalau bisa jangan deh walaupun itu baik. Karena kita tetap minta gitu. Kalau bisa didoain. Mudah-mudahan kamu disehatin ya Pak, Bu. Kan gitu. Kita yang mendoakan, mudah-mudahan dilebihkan rezekinya, mudah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Juga kita puasa kita yang Loh, doakan ya. inilah yang namanya kita itu mengamalkan hadis yang sahih dan juga Al-Qur'an harus seperti itu. Jangan dong mumpung pergi haji terus kita minta doa, jangan. Bukan tidak boleh ya. Ini harus belajar gitu. Rata-rata orang gitu oleh-olehnya ya dulu. Ngapain padahal dia orang kaya. Malu. Pengen gelang Arab. Condet. Jadi di ini Tanah Abang banyak. Nah, ini sesuatu yang harus jangan kita tiru yang seperti ini. Jangan. Kalaupun memang betul doa yang baik pada Allah Ta'ala, kecuali orang tersebut memang, mohon maaf nih, alim, betul-betul dia itu kompeten, doanya kompeten, kata-katanya terjaga. Nah ini boleh nih minta mohon, karena dengan mohon ini kepada beliau adalah kita tahu bahwa iman kita itu ada di bawahnya beliau, nggak apa-apa. Anggap itu sebagai guru kita, boleh. Tapi kalau yang lain ya jangan, tolong didoain saya ya. Nah ini nggak tahu nih orang ini siapa. Nah kalau ada pencopet atau perampok atau yang korupsi doain gimana? Ya walaupun doa itu baik ya, tapi kan yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu kan iman. Sama satu lagi Ustaz, Mas Bobi saya pengen nanya gitu ya.
katanya ada yang bilang 40 hari jalanin sholat 5 waktu yang benar, tahajud, hajat, sama sholat tobat. Insya Allah katanya penyakit semua diangkat. Apa betul itu Ustaz? Nggak ada dalilnya kayak gitu, ngarang aja itu orang. Berarti 40 hari doang dong subuh-subuhnya sholatnya. Makanya itu ngarang tuh, siapa itu orang ngomong kayak gitu? Kagak, nggak boleh itu kayak gitu. Kayak dia tuh Allah yang mau tahu orang itu mau mati atau kagak. Siapapun orang itu saya bilang kagak, itu bicaranya kacau itu. Allah itu tidak mau didikte dengan orang yang seperti itu. Sholat 40 hari, sholat ini, apalagi sholat sunat taubat, nanti penyakit hilang, bohong itu. Bohong Ustaz ya. Tapi juga udah praktekin belum? Saya Mas sih itu. nggak ngincer 40 harinya, kalau bisa istiqomah selama seumur hidup sampai nanti wafat. Nah itu Tapi baru. yang paling bagus itu puasa 40 hari. Nggak makan, nggak minum, insya Allah. 11 mati. Pertanyaannya gini, emang Ustaz pernah tobat? Saya cuma menurut karena Pak Haji Hasan kumpang lambung, bukan lah saya yang itu. Oh iya, tosernya. Pak Haji Hasan itu coba 40 hari puasa dilarang sama istrinya. Nggak usah puasa, aku tahu lu mau muasain saya aja. Ya nunduk. Ada amalan khusus nggak Ustaz buat supaya kita lebih tenang hati, yang dari Pak Ustaz kira-kira buat saya gitu, penyakit saya kan kayak gitu. Tadi saya kan sempat ngaji ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Nah ini belakangnya wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Nah kita itu sebenarnya oleh Rasul sudah diperjelas oleh Rasul bahwa telah datang pelajaran dari Allah yaitu Al-Quran, penyembuh penyakit-penyakit dalam hati, di dada, penyakit-penyakit di dalam dada. Di dada ada hati. Hati itu penyakitnya macam-macam. Takut mati itu penyakit. Jadi kalau mau nggak takut mati berarti ibadahnya diperbaiki. Kan gitu ya? Siapkan. Iri tidak boleh. Harus husnudzon pada orang lain. Karena iri itu adalah nafsu. Ingat bahwa Allah sudah banyak memberikan kepada kita. Kenapa kita itu hanya tetangga itu beli mobil, kita sudah iri. Tetangga beli kulkas, kita sudah iri. Tetangga kawin lagi, saya nggak terusin. Diajak aja. Jangan ya seperti. Nah, Quran itu menjawab penyembuh penyakit dalam dada. Jadi kita harus memahami kalau Mas Yoga itu memang lebih tenang, ya dekat aja kepada Allah. Bukan berarti saya itu cengar-cengir itu bukan berarti saya nggak dekat sama Allah Ta'ala. Kalau saya nggak dekat sama Allah, kali ya doa saya nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Padahal doa saya itu doa apa? Doa ringan kok, hanya mohon pada Allah. Ringannya gampang, ini ada sihir, aku mohon kepadamu ya Allah, sihir ini milikmu. Maksudnya itu perangkatnya dari Allah, makhluk Allah Ta'ala, kan gitu. Kembalikan aja pada Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan seorang itu terkena sihir, Allah yang mengizinkan seseorang itu terkena sihir. Kalau Mas Yoga terkena sihir berarti Allah itu mengizinkan Mas Yoga itu terkena sihir, itu kunci. Nah, persoalan sihir itu nggak mau keluar, nah itu tergantung apa? Iman Mas Yoga, amal soleh Mas Yoga, dan orang yang mencoba mendoakan atau orang yang mencoba mengobati Mas Yoga. Kalau memang dia itu tidak mampu, imannya di hadapan Allah Ta'ala kecil, ya nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Makanya mau dibacain apa, cari ruqyah kayak apa, ya nggak bisa seperti itu. Mas Yoga kok nggak bisa. Akhirnya Mas Yoga itu sudah berpikir di ruqyah aja nggak bisa, akhirnya putus asa. Padahal Mas Yoga udah mikir ini intinya terakhirnya adalah ruqyah, pasti mikirnya begitu. Nah sudah berkali-kali nggak bisa, sudah stres. Mulailah bisikan-bisikan itu ya Pak Ustaz. Ya, nah disitulah mulai. Alhamdulillah diundang sama MNC. Itu nomor satu itu ya, ini bersyukur kepada Allah Ta'ala itu jelas. Yang kedua berterima kasih pada Pak Haji Hasan. Yang Allah. Ketiga itu sudah sama Allah. Oh Pak Haji ngelamun nih kayaknya. Mungkin banyak cicilan kali. Yang Tahu aja nih. Kayaknya emang ngeliatin WhatsApp tuh. Jadi itu jangan lupa bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Pak Haji Hasan. Yang berikutnya ya jangan lupa lah, kalau sama saya nggak usah. Traktir kita semua. Tumpah tutup. Ya, itulah ya.
makasih Pak Ustadz. Enggak, sekarang tadi kan udah coba ngaji ya. Gimana sih rasanya? Kalau biasanya ngaji kan ngedrop lemes gitu ya. Sekarang gimana sekarang? Seger, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin ngajinya mesti dekat Pak Ustadz terus kali ya. Tolong dipercepat. Nanti dulu. Saya tahu ini sindiran ini. Nggak berlaku di sini. Minta aja jujur. Pak Jasan, tolong saya diundang terus. Lebih jujur itu. Baik pemirsa YouTuber, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang satu ini. Jangan lupa, insya Allah mudah-mudahan ada co-hostnya. Tahu itu. Bergulat sama Mas Bor. Bercanda, tapi tolong dipikirin. Guys, sedulur-dulur. Tahu nggak? Tadi tuh mukanya Mas Yoga itu jelek banget. Itu udah kayak tanah kuburan. Sekarang coba lihat udah senyum, ceria. Istrinya gimana sih? Istrinya kalau lihat gimana sekarang mukanya coba? Masya Kata isinya udah kayak tanah klaster. Tanah kuburan. Pertama datang mah Bob. Pertama datang ke tanah sengketa ya. Ingat jadinya bonusnya mana? Bonus mana? Bonus. Kaple, ayo. Jangan ke TV aja. Kejebak omongan. Jadi udah jam. Jam berapa? Aduh, benar deh, sekarang udah mulai nyaman ya. Alhamdulillah satu ibadahnya dikuatkan. Mas Yoga jangan aneh-aneh. Baca Quran aja satu, lillahi ta'ala. Itu aja. Saya kenapa selalu bilang niatnya satu lillahi ta'ala. Kalau baca Quran niatnya untuk ngobatin, nggak akan bisa. Saya sudah sangat hafal. Baca Quran yang satu lillahi ta'ala. Carilah ridho Allah, carilah ridho Allah, carilah ridho Allah karena lillahi ta'ala. Karena yang namanya lillahi ta'ala itu jangan berselingkuh. Maksudnya bismillahnya sudah jelas ya. Tapi untuk duniawi, nah itu yang tidak boleh. Itu orang masih rancu. Orang itu masih rancu antara bismillah dengan duniawi itu digabung. Kalau saya jangan. Cintailah istrimu. Kamu bilang cinta sama istrimu, tapi di luar cinta sama orang lain. Itu namanya selingkuh. Itu sama, lillahi ta'ala itu mirip seperti itu. Ya satu aja. Jangan untuk yang lainnya. Maksudnya ya baca Quran niatnya satu, untuk mencari ridha Allah. Jadi jangan untuk yang aneh-aneh. Karena yang aneh-aneh itu nggak diterima. Sudah hafal, makanya kalau Mas Yoga tadi udah dibaca-bacaan ini nggak bisa ya kita udah. Mas Bobi aja hafal. Iya ya, bener ya. Coba kalau doanya baik, nah doa baik itu apa? Satu, kita menyembah hanya pada Allah. Itu kuat, iman itu harus kuat. Kita meminta pertolongan pada Allah, bukan kepada benda, alat, tulisan, bacaan enggak. Minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, jelas kepada Allah Ta'ala. Jadi jelas. Jangan kita, mohon maaf, umpamanya baca-bacaan tertentu, padahal surat yang dibaca itu nggak ada hubungannya dengan sihirnya, nggak ada hubungannya dengan ilmu dukun yang di dalam, kan gitu. Ustaz, ini aku mau cerita sedikit pengalaman baru kemarin soalnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk aku pribadi, untuk teman-teman semua. Kan teman-teman, aku ini buka warung makanan, istriku buka warung makanan ya. Pak Ustadz Daru tuh dari awal aku buka warung tuh udah langsung belak-belakan ngomongnya, Mas siap-siap. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita buka usaha tidak akan pernah lepas dari yang namanya gitu-gitulah ya, orang dukun, orang nggak suka dan lain sebagainya, orang nyinyir lain sebagainya. Nah, ini baru kesekian kalinya, tapi kemarin itu yang cukup lumayan, Pak Ustadz. Ceritanya gini. Jadi di samping warungku tutup tuh ya. Jadi di waktu istri masuk warung tuh, hari sebelumnya nemu kotak warna merah. Kali kotak kamar. Kotak kamar tinggal digeser bro. Warung sebelah ya. Nemu kotak warna merah. Terus sama istriku tuh nggak dibuka. Istriku tuh langsung firasatnya mungkin alam ya Pak, nggak enak disingkirin. Iya. Gitu kan? Itu memang kalau saya amati istrinya Mas Bobi memang punya tipikal seperti itu, Mas. Kenapa? Kayak kalau Mas Bobi itu ada narasumber yang cantik, kecil, badannya langsing, nah itu langsung medek gitu. Nih. Tahunya tipe-tipe saja ya Pak Ustadz. Iya. Terus. Hari berikutnya nemu ada kopi Pak Ji.
kopi di Jadi warung kopi nih ceritanya, jualan kopi. enggak ya kopi jualan juga. Tapi pas lagi tutup, kan tutup nih. Di bawah pintu tuh ada kopi. Kopi full. Kalau bukan kopi tinggal sedikit, bukan kopi full. Kopi full gitu. Terus sama istriku dilihat di pikirin lagi. Nah, mulailah dagang nih. Buka warung tuh. Hari Sabtu tuh kan biasanya kan kalau hari Sabtu kan emang orang lagi libur kan, aku di komplek ya. Gak ada orang di warungku. Jadi ini rame, ini sepi. Di dalam toples bubur sumsum kok bisa ada lalat? Banyak. Tertutup padahal ya. Tertutup. Ada berapa lalat tadi? Hitung. Banyak, Pak Ji. Wah. Itu ngomong nggak lalatnya? Waktumu sampai 15 kan? Kan lalat kalau lagi hinggap tangannya begini-begini ya? Udah. Terus, nah istriku tuh nggak cerita, cuman aku dari awal bilang begini nih, amanah dari Pak Ustadz, coba kita sama-sama belajar. Kalau pas kamu datang ke warung, buka pintu, Bismillah, doa seperti sebagaimana yang Pak Ustadz sampaikan. Karena kita tidak pernah tahu kan ya Pak Ustadz ya. Allah jika lindungilah aku, pekerjaanku gitu ya. Apabila ada yang berbuat zalim, selamatkanlah. Gitu. Nah, sempet karena yang kerja tuh langsung, wah ini kalau udah lalat nih, gitu ya kerja biasa. Buat itu udah jelek banget nih, gitu kan. Terus sama istriku tuh nggak dibuka, nggak dikeluarin lalatnya, nggak apa. Duduk, istriku tuh duduk, langsung doa begitu Ustaz. Langsung doa aja. Ya mau gimana lagi kan, nggak punya daya dan kekuatan sebanyak itu alat hijau, tiba-tiba bisa masuk kayak toples, gimana caranya? Nah kalau dikeluarin satu, masuk lagi masih. Udah, ini tuh doa ya, doa terus cuman nggak ngomong sepatah kata pun apa sama yang kerja, cuman doa aja. Allah, apabila ini memang ada orang yang berniat zalim, selamatkan dan hilangkanlah hal seperti ini. Udah doa, diem. Datang satu. Mulai datang. Satu. Lalat itu, lalat. Orang. Orangnya datang. Lalatnya hijau. entah kemana. Lalat. Masih langsung gitu loh. Masuk ke sini Pak Sati. Jinnya keluar, kaget. Orang mah di sini. Saya di sini. Bulu kuduk di sini. Kriminal. Nah itu maksudnya lalat sebanyak itu. Yang Pak Ustadz kemarin bilang lalat-lalat gede segede kambing itu. Nah itu benar. Pak Ustadz abis Dinda bintang tamu, malamnya istri cerita itu di hari yang sama. Akhirnya alhamdulillah, dari pagi sepi itu, alhamdulillah dari pas jam 8 jam 9 sampai ke siangnya rame. Rame sih cuma mikir. Alhamdulillah rame ya. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan bonusnya keluar bagi saya ya. Royalti ya Allah, royalti. Kasih. Keren. Udah selesai? Ketupat Padang. Apa? Udah selesai belum? Apanya? Ceritanya itu belum? Udah selesai. Nah ini ada yang mau cerita tapi sebelum selesai. Pulang yuk. Ini yang masalah tanah kapling gimana? Udah. Tapi Belum komisi udah bingung. dalam arti gini Pak Ustadz ya, kalau segala sesuatu itu kalau kita gini, menurut Pak Ustadz gini bukan nih. Ini aku coba untuk menerjemahkan apa yang orang pikirin barangkali gitu ya, yang terkenal seperti itu. Orang tuh kan belum pernah ngalamin, sekalinya ngalamin, ya kan? Aku menjelaskan posisi orang-orang yang kerja tuh. Bu, ini biasanya kalau begini-begini Bu, Ibu mesti datang ke sini Bu. Orang tuh awalnya nggak percaya, kemudian melihat, merasakan efeknya, kemudian diberikan masukan orang lain, akhirnya mau nggak mau pergi ke tempat musyrik gitu Pak Ustadz. Kurang lebih begitu. Iya. Nah bagaimana caranya kan ketika hal itu terjadi, kita tahu jangan sombong kan begitu ya? Iya. Kita tahu bahwa ini ada sesuatu yang aneh, istighfar, mohon ampun, itu kan yang harus dilakukan sama Iya, orang. betul. Jadi jangan kalau kita sombong, bisa jadi dia lebih kuat karena ada nafsu. Iya, benar. Kemudian kalau misalkan kita ketakutan juga akhirnya kita bisa lari ke arah yang musyrik. Benar. Jadi lebih baik kita langsung kepada Allah. Udah nggak punya daya dan kekuatan apa-apa gitu. Iya. Mana ada jualan bubur sumsum ada lalatnya. Kalau seafood tuh masih masuk akal. Nah, dulu di warung yang dulu belum ketemu Pak Ustadz. Maksudnya apa itu?
masih dulu kan sempat buka warung juga. Itu pas ada gitu panik Pak Ustadz. Oh iya tuh. Panik, wah makin Sekarang tutup. doa biasa aja cukup. Alhamdulillah. Aduh, royalti. Amin. Nah, Pak Haji jam berapa Pak Haji? Mau kabur nih. Ini kaplen yang berapa M nih ya? Kaplen yang berapa M ini? Tadi Pak Haji bilang sama saya, alhamdulillah bulan ini walaupun awal tahun katanya udah ada 14 yang kejual. Wah, Kapling. Jadi Muka saya sembab banget. Ya, alhamdulillah. ya Guys, alhamdulillah ini kita ngobrol-ngobrol santai, ngos-ngosan ngobrol santai Iya. dengan Ustadz Danu ini. Alhamdulillah manfaat ya, untuk khususnya untuk Mas Yoga. Alhamdulillah wajahnya udah mulai cerah. Apalagi deket kita mau pulang ini kayaknya cerah sekali. Nah, habis ini tanda tangan, habis ini nerima amplop. amplopnya doang. Itu gayanya Ustadz Munawir sama Ustadz Abe. Amplop ada banyak. Satu diambil, masukin amplop yang lain dibagi. Itu Alhamdulillah Ustadz saya enggak. Munawir. Hah? Alhamdulillah saya Nggak berhenti. Saya tahu. Saya beda. Enggak. Gurunya ya, gurunya. Enggak taunya gurunya di sini. Tuh. Influencernya di sini. Begitu guys, jadi alhamdulillah Mas Yoga sekarang sudah mulai lebih baik kayaknya. Deg-degannya udah nggak ada, mulai insya Allah badan enak, enak. kaki anget semuanya. Agak merah tangan juga. Agak merah. Nah, buat para pemirsa YouTuber juga yang di channel Aina Habibah channel, jangan lupa mudah-mudahan doain terus saudara-saudara yang lagi sakit. Yang terpenting jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi itu Kak, itu yoga. Jadi itu kan Aina Habibah channel. Jadi anak saya usianya 4 tahun Ustaz. Tapi alhamdulillah udah hafal kurang lebih 20 lagu sholawat. Sering manggung juga sama Ustaz Akrim, Ustaz Al-Habsyi, Ustaz yang lain gitu ya. Terus juga sudah hafal silsilah Rasulullah, tugas kewajiban malaikat, terus juga 10 pintu surga, 7 pintu neraka, banyak lah hafalan-hafalan. Mudah-mudahan jadi tuntunan hiburan. Amin. Jangan lupa juga nanti diundang di sini anak saya, biar bapaknya ntar pulang neng-neng lagi. Penyakit manusia biasa. Tapi juga kalau diundang nggak apa-apa sih. Kabul. Haji kabul. Amin. Aduh, mudah-mudahan begitu ya guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Ustaz, ya. Mudah-mudahan Insya bermanfaat Allah. semuanya. Walaupun kita ngobrolnya santai ya Mas. Iya, betul. Dan mudah-mudahan sharing dari Yoga, Amin. dari Bobby juga tadi. Mohon maaf kalau ada salah, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk semua ya. Mas Bobby bisa salah guys. Kalau nggak bayar royalti. Ya. Siap. Tutup. Oke, iya Ustaz. Haji Hasan siapin cek gironya. Loh, kok malah kebalik? Ustadz tuh yang nyiapin. Jadi segitu aja teman-teman semua, sudul-sudul channel dan Haji Hasan Bisri BFC. Saya sama Pak Ustadz mau ngomongin royalti dulu. Ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Mas Kosa ngobrol-ngobrol santai sama guru saya, Ustadz Danu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya selalu guruku ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Panjang umur dan semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.